Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya suka boneka dan boneka ini sebagai alat peraga kalau mengajar, berkhotbah, memberi nasihat kepada anak-anak. Kalau bermain dengan kegembiraan bersama mereka, saya memakai banyak alat peraga, boneka-boneka. Saya sayang anak-anak. Tetapi saya merasakan bahwa sekarang ini saya melihat keprihatinan banyak anak-anak dibantai seperti perang. Kalau sekarang ini kita mendengar berita perang antara Hamas dan Israel, banyak bayi-bayi yang ada di rumah sakit, ada di pengungsian, dibom begitu saja. Saya bukan orang politik, saya bukan orang ahli perang, tetapi saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengeboman. Siapa yang bertanggung jawab atas perang itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk mungkin sebagai pengaman bagi anak-anak itu? Akhirnya anak-anak dikorbankan. Kedua belah pihak yang perang tidak peduli dengan anak-anak yang akhirnya mati sia-sia. Mereka belum merasakan kegembiraan, lahir di pengungsian, lahir di rumah sakit, tetapi sudah langsung menjadi korban perang. Sungguh menyedihkan, kontradiktoris dalam dunia yang semakin maju peradaban. Anak-anak dibantai begitu saja. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya pada zaman Yesus lahir sudah terjadi juga hal semacam itu oleh Herodes Agung. Yesus lahir dan hari ini merupakan, kita bersama gereja, merupakan hari pesta anak-anak martir yang dibunuh karena Herodes mau membunuh bayi Yesus yang diramalkan oleh tiga raja sebagai raja besar yang harus disuyuti, yang harus disungkemi, yang harus disembah. Injil berbicara tentang bagaimana tiga raja mencari bayi Yesus dari seluruh ilmu perbintangan yang menyatakan bahwa akan lahir bayi besar, raja besar. Dan ketika bintang yang menuntunnya sampai ke istana Herodes, bintang hilang. Maka tiga raja bertanya kepada Herodes. Herodes mengatakan, saya tidak tahu. Tetapi ahli-ahlinya pun juga mengatakan, saya tidak tahu Tuan Raja. Maka akhirnya Herodes berpesan kepada tiga sarjana itu, carilah, nanti kalau dapat saya diberitahu supaya saya pun datang menyembahnya. Padahal dalam hatinya dia mau membunuh sebagai saingan raja besar. Karena Herodes Agung atau Herodes pertama ini kejam sekali. Anak kandungnya pun dibunuhnya karena dia takut tahtanya direbut oleh anak kandungnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Injil hari ini bicara tentang mimpi Santo Yusuf. Yusuf bermimpi, bawalah anakmu ke Mesir dan ibunya mengungsi karena Herodes akan membunuhnya. Maka malam itu juga setelah bangun, Yusuf membawa Maria dan Yesus dibawa mengungsi ke Mesir. Tetapi yang membuat jengkel Herodes, dia rupanya tidak diberitahu oleh tiga sarjana di mana raja besar itu dilahirkan. Maka dia memutuskan untuk membunuh bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Semua dibunuh supaya tidak akan ada lagi raja besar yang merebut tahtanya. Saudara-saudari yang terkasih, kekejaman Herodes ini yang kemudian terjadi. Anak-anak dibunuhnya, maka dikatakan di situ di Rama, Rahel menangisi anak-anaknya karena sudah tidak kembali lagi, mereka mati semua. Dan nanti juga dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku, ketika Yesus, Maria, Yusuf, keluarga kudus mengungsi ke Mesir itu. Saudara-saudari yang terkasih,
Kanak-kanak merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Kanak-kanak merupakan hal yang masih penuh dengan kegembiraan dan perlu didampingi, bukan dibunuh dan disiksa seperti itu. Saya melihat banyak sekali, entah itu anak-anak yang diperdagangkan, entah itu kehamilan anak-anak yang digugurkan, semuanya menjadi ngenes hati kita. Korbannya anak-anak, bagaimana mereka belum bisa sempat hidup, bagaimana mereka belum bisa bersyukur, bagaimana mereka sudah diperdagangkan untuk mencari keuntungan orang dewasa yang akhirnya tertangkap. Anak-anak disekap untuk dijual belikan, atau juga mengatasnamakan panti asuhan, tetapi ternyata setelah digerebek itu menjadi tempat jual beli anak-anak. Atau juga ketika orang waktu itu di Surabaya, dokter yang praktek kandungan ternyata menggugurkan kandungan, banyak korban dan anak-anak belum sempat lahir. Lalu bagaimana semuanya itu harus dipertanggungjawabkan? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak bergembira bersama anak-anak, bersyukur bersama anak-anak. Kita diajak bersaksi bersama anak-anak. Walaupun anak-anak itu belum bisa bersyukur, mengucapkan kata dengan lidahnya, belum bisa berbuat dengan tangannya yang masih lemah, tetapi mereka sudah dipercaya sebagai martir, pewarta kebaikan Tuhan, dan melindungi kanak Yesus yang akhirnya dibunuh karena Yesus yang dicari-cari. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua juga menyemangati, mempunyai semangat kemartiran, mewartakan dengan mulut kita, dengan indera kita, dengan tindakan dan perkataan kita, kebaikan Tuhan itu, dan menjaga anak-anak sebagai kesaksian kita bahwa kita tidak akan mengorbankan anak-anak sebagai korban untuk mencari ambisi, kepuasan, mencari kedudukan, mencari kekayaan, mencari marah-marah karena itu membuat kita puas, dan akhirnya kita menjadi tanda kedatangan Tuhan lewat anak-anak yang kita rawat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.